Hai sob, apa kabar hari ini? Tentunya tetap semangat bukan? Selamat datang di The Jamuran Channel. Yap, bener sob, masih seputar alur cerita film kolosal. Kali ini mengangkat cerita film dari Cina. Langsung saja, film ini berjudul Heroes League The Deformation Factor. Film mengisahkan rencana busuk dari sekte Bahuang yang ingin merongrong kekaisaran. Kekejaman, eksperimen yang sadis maupun pembunuhan terjadi demi keberhasilan semua rencana yang diinginkan. Bagaimana segala usaha Hu Zhengzong, pimpinan dari sekte Bahuang, menjalankan percobaan gilanya. Ikuti alur ceritanya sob. Bermula saat para pengawal maupun prajurit kekaisaran melepaskan penat dengan bermain bola gawang. Semula keadaan penuh canda dan tidak ada yang ganjil. Namun ketika salah satu dari pengawal mengambil bola permainan yang terlempar menjauh, tiba-tiba terjadi sesuatu yang membuat Long Xiangzu, kakak dari Li Zhangtang, menghampiri ke semak-semak ke arah prajurit yang mengambil bola. Namun sungguh mengejutkan, ternyata prajurit pengambil bola dihisap darah dan digigit oleh manusia aneh. Bertaring dan berwajah serigala, namun badan, tangan, kaki berwujud manusia. Namun tak tahu penyebabnya, manusia aneh itu tiba-tiba mati. Betapa terkejutnya Long Xiangzu dan Li Zhangtang yang melihat tanda cap kekaisaran yang dimiliki oleh manusia aneh itu. Setelah diperiksa, kagetlah mereka berdua bahwa ternyata manusia setengah serigala itu ternyata saudaranya yang bernama Xing Rong. Long Xiangzu dan Li Zhangtang menduga bahwa yang membunuh saudaranya adalah dari sekte Bahuang. Siang itu Long Xiangzu dan Li Zhangtang setelah selesai mengkremasi saudaranya Xing Rong, lalu membawa abu jenazahnya untuk dibawa dan diberikan kepada istri dari Xing Rong. Namun betapa terkejutnya Long Xiangzu dan Li Zhangtang ketika melihat istri dari saudaranya Xing Rong hendak diperkosa oleh orang yang tak dikenal. Marahlah Li Zhangtang, secepatnya mendaratkan pukulan keras ke rahang pria itu hingga muntahkan darah. Kalau saja tidak dicegah oleh Nyonya Si, istri dari Xing Rong, pasti pria itu sudah babak belur oleh pukulan Li Zhangtang. Nyonya Si meminta agar pria itu dibiarkan pergi. Long Xiangzu memberikan guci keramik berisi abu Xing Rong kepada istrinya. Terlihat sangat terpukul sekali Nyonya Si, karena sampai kematian suaminya, Nyonya Si belum pernah bertemu dan melihat wajah suaminya semenjak diculik dan dijadikan kelinci percobaan oleh sekte Bahuang. Tiba-tiba pria yang hendak memperkosa Nyonya Si berlari sambil menantang Long Xiangzu, kakak dari Li Zhangtang, untuk mengejarnya. Tibalah pria itu di tempat yang sunyi dan dikelilingi batu karang. Dengan mata sinis dan penuh kemenangan, pria itu mengatakan bahwa dia menjebak Long Xiangzu, kakak dari Li Zhangtang, agar mengejarnya untuk dibunuh dan dikeroyok bersama anak buahnya. Pertarungan pun terjadi. Namun mudah saja bagi Long Xiangzu, kakak dari Li Zhangtang, melumpuhkan musuh yang mengeroyoknya. Namun tiba-tiba semuanya dikejutkan dengan suara auman serigala. Ternyata suara itu berasal dari manusia serigala yang langsung menyerang pria yang ingin memperkosa Nyonya Si. Manusia serigala itu menghisap darah dan menggigit leher korbannya hingga tewas. Kini tinggallah Long Xiangzu dan Li Zhangtang berhadapan dengan manusia serigala itu. Pertempuran sengit pun terjadi. Terjadi pertempuran yang tak seimbang. Mudah saja manusia serigala itu mengalahkan Long Xiangzu dan Li Zhangtang.
Ketika monster serigala itu hendak menghisap leher Li Zhangtang, tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan pasukan kekaisaran yang membuat monster serigala itu kabur melarikan diri. Pimpinan dari prajurit kekaisaran memeriksa dan menemukan baju Li Zhangtang terdapat lencana kekaisaran. Long Xiangsu dan Li Zhangtang keduanya dalam keadaan pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, betapa kagetnya mereka berdua ketika sudah berada dalam jeruji besi penjara istana. Tak lama kemudian, masih dalam keadaan heran, tiba-tiba seseorang datang menghampiri keduanya. Ternyata yang datang adalah Panglima Sha dari garnison kota perbatasan. Tanpa banyak bicara, Panglima Sha langsung menuduh bahwa keduanya dijebaskan ke penjara dikarenakan Long Xiangsu dan Li Zhangtang telah melakukan pembunuhan lebih dari 10 orang yang tak bersenjata. Dan itulah yang menyebabkan kejaksaan kota perbatasan menjebloskan mereka berdua ke penjara. Long Xiangsu dan Li Zhangtang berusaha menjelaskan bahwa mereka berdua telah diserang oleh makhluk aneh yang kebuasannya mirip serigala, dan yang membunuh orang-orang itu adalah makhluk aneh itu. Namun Panglima Sha tak mempercayainya karena menganggap ceritanya tak masuk akal. Bahkan Panglima Sha memberitahukan kepada Long Xiangsu dan Li Zhangtang bahwa mereka berdua akan dikirim ke pengasingan di kota perbatasan. Keesokan harinya, Long Xiangsu dan Li Zhangtang dikirim oleh pengawal dari Panglima Sha untuk dibawa ke pengasingan bersama tahanan lainnya. Tanpa diberi minum dan makanan, para tahanan berhenti untuk beristirahat. Namun tanpa disadari mereka semua bahwa ada sekelompok bertopeng yang membawa senjata telah mendekat dan mengintai mereka. Kejadian begitu cepat. Akhirnya sekelompok orang yang tak dikenal itu berhasil membunuh semua pengawal istana Panglima Sha tanpa sisa. Kini dibawalah para tahanan oleh sekelompok orang bertopeng menuju ke suatu tempat. Para tahanan dalam keadaan lapar dan haus dipaksa berjalan kaki menempuh perjalanan dengan jarak yang jauh. Sampailah mereka dan dipaksa memasuki gerbang wilayah yang belum mereka kenal sebelumnya. Terlihat Wu Buizhenxiong tengah menerima laporan dari pengawalnya bahwa pendeta perempuan bernama Pendeta Tao telah datang memenuhi undangannya untuk memperbaiki dan membantu Wu Buizhenxiong melakukan penyempurnaan membuat ramuan kejam yang dapat membuat orang dapat dikendalikan dan bersifat layaknya binatang, sehingga dapat digunakan untuk merongrong kekuasaan kekaisaran. Menurut Wu Buizhenxiong, bahwa ramuan yang dibuat oleh Pendeta Tao belum sempurna karena para prajurit yang dijadikan kelinci percobaan ramuan yang dibuatnya berakibat para prajurit yang disuntikkan ramuan itu menjadi buas seperti anjing gila dan susah dikendalikan. Untuk itulah Wu Buizhenxiong memanggil Pendeta Tao untuk menyempurnakan ramuannya. Suasana para tahanan sungguh mengenaskan. Mereka sama sekali tak diberi minuman apalagi makanan. Satu persatu para tahanan mati karena kelaparan dan kehausan. Tanpa sengaja Long Xiangsu melihat seseorang misterius memandanginya dari atas penjara. Keesokan harinya di ruang tahanan, tiba-tiba Long Xiangsu dan Li Zhangtang dan para tahanan lainnya dikejutkan dengan pemandangan bahwa seseorang tahanan telah menjadi sasaran untuk dihisap dan dibunuh oleh manusia hasil percobaan kejam Wu Buizhenxiong yang membuat korbannya menjadi buas seperti anjing gila. Tak lama kemudian Long Xiangsu dan Li Zhangtang mendengar derap langkah kaki para pengawal menuju tempat mereka. Akhirnya dengan sisa tenaga yang dimiliki, Long Xiangsu dan Li Zhangtang meladani para pengawal itu. Walaupun dalam keadaan kelaparan dan kehausan, akan tetapi Long Xiangsu dan Li Zhangtang masih dapat menumbangkan beberapa pengawal yang menyerang mereka berdua. Kegesitan dan ketangkasan Long Xiangsu dan Li Zhangtang diam-diam diperhatikan oleh Wu Buizhenxiong dari atas penjara. Melihat adiknya Li Zhangtang terancam nyawanya, secepatnya Long Xiangsu merangsek dan memukul jatuh para pengawal yang ingin membunuh Li Zhangtang. Beberapa lama kemudian tiba-tiba pertarungan mereka dihentikan oleh Wu Buizhenxiong yang datang menghampirinya. Kemudian para pengawal diperintahkan Wu Buizhenxiong untuk memberi makanan daging busuk kepada para tahanan. Karena merasa kelaparan, dengan terpaksa para tahanan memakan daging busuk itu dengan lahapnya. Setelah para tahanan diberi makan, dibawalah kembali mereka semua ke ruang tahanan. Ternyata para pengawal yang menyerang mereka adalah pengawal dari istana kekaisaran Panglima Sha. Kenapa ini terjadi? Nanti di alur berikutnya kita ketahui bahwa Wu Buizhenxiong punya maksud khusus kepada para tahanan. Akhirnya para tahanan dibawa pengawal Panglima Sha di ruang tahanan yang berada di ruang bawah tanah. Long Xiangsu dari Zhangtang menduga ruang tahanan ini menjadi tempat dirinya dijenguk oleh Panglima Sha.
Tibalah Panglima Mangsa bertemu dan meminta maaf atas kesalahannya, telah menuduh mereka berdua melakukan pembunuhan keji yang menyebabkan mereka dijebloskan ke penjara perbatasan kota. Panglima Mangsa percaya bahwa yang menyerang mereka waktu itu adalah manusia setengah monster, hasil dari percobaan kejam Hu Buzengjong. Dan Panglima Mangsa telah mengetahui bahwa Sekte Bahuang telah menangkap dan menculik para tentaranya untuk dijadikan kelinci percobaan. Karena itulah Panglima Mangsa akhirnya meminta bantuan Long Xiangsu dan Li Zhangtang untuk masuk ke sarang Sekte Bahuang. Untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, Panglima Mangsa akhirnya memerintahkan Long Xiangsu untuk masuk ke sarang Sekte Bahuang. Karena Long Xiangsu dan Li Zhangtang mendapat perintah dari panglimanya, maka dengan hormat perintah itu diterimanya. Tiba-tiba, Long Xiangsu dan Li Zhangtang dikejutkan dengan auman dari salah satu tahanan yang sudah menjadi kelinci percobaan Hu Buzengjong. Di ruangan lain terlihat Pendeta Tao melakukan percobaan penyempurnaan ramuan dengan mencampurkan beberapa racun dari hewan-hewan yang memiliki racun yang mematikan. Salah satu media yang digunakan adalah kumbang peliharaannya yang disimpan dalam guci khusus milik Pendeta Tao. Kemudian dengan perintah kejam, Pendeta Tao memerintahkan para tahanan agar diberi daging dan darah hewan. Sementara itu di ruang bawah tanah penjara, Long Xiangsu dan Li Zhangtang melihat satu persatu para tahanan di bawah pengawal Hu Buzengjong untuk dijadikan kelinci percobaan. Melihat hal itu, Long Xiangsu dan Li Zhangtang merasa tak lama lagi tibalah gilirannya mereka berdua selanjutnya. Sudah kesekian kalinya racikan racun yang dibuat Pendeta Tao jauh dari sempurna. Karena menurut Hu Buzengjong, efek yang ditimbulkan masih belum bisa mengendalikan bagi manusia yang menjadi bahan percobaannya. Karena darah manusia dan binatangnya belum bisa menyatu sepenuhnya. Malahan membuat banyak para tahanan bukannya bisa menjadi manusia monster yang kuat, melainkan malahan mati karena ramuan yang dibuat Pendeta Tao. Pendeta Tao pun meminta Hu Buzengjong untuk bersabar dan mencoba hasil ramuan yang dicampur dengan berbagai bahan racun hewan yang mematikan dan darah manusia yang baru saja Pendeta Tao buat. Dengan bantuan media kumbang miliknya, Pendeta Tao mulai memasukkan kumbang itu ke tubuh tahanan yang diikat. Dengan penuh berharap Hu Buzengjong kali ini ramuan dan cara yang dibuat Pendeta Tao dapat berhasil. Setelah kumbang itu masuk ke tubuh, betapa kesakitannya korban dan menjerit, sehingga membuat Pendeta Tao dan Hu Buzengjong sedikit mundur ke belakang. Setelah dinanti hasilnya ternyata masih belum berhasil, dan membuat Hu Buzengjong semakin kesal. Saking kesalnya, Hu Buzengjong memerintahkan pengawalnya untuk memanggil seseorang untuk mengobati efek mengerikan dari ramuan Pendeta Tao, agar para tahanan tidak semakin habis untuk bahan percobaan. Karena Hu Buzengjong mengkhawatirkan tahanan habis tapi percobaan belum juga berhasil. Sementara itu di ruang tahanan, Long Xiangsu melihat orang yang sama waktu dia lihat di tahanan di luar waktu itu. Dia melihatnya berjalan melewati lorong bersama pengawal. Segera Hu Buzengjong memerintahkan tabib itu untuk segera memberinya pertolongan. Dengan serbuk di telapak tangan, akhirnya tabib cantik itu meniupkan ke wajah korban. Tak lama kemudian, akhirnya kumbang yang ada di dalam tubuh korban keluar terbang menghampiri tabib. Namun karena kena serbuk obat dari tabib yang tak lain bernama Tabib Songxi, maka kumbangnya pun ikut mati. Pendeta Tao pun kesal karena melihat kumbang miliknya mati gara-gara Tabib Songxi. Akhirnya Hu Buzengjong mengatakan kepada Pendeta Tao bahwa Tabib Songxi diminta bantuannya untuk membantu mengobati apabila percobaan gagal, sehingga tak mengurangi lagi stok bahan manusia untuk percobaannya, sehingga biaya percobaan tak terlalu mahal. Setelah kejadian di ruang percobaan, akhirnya Pendeta Tao dan Hu Buzengjong duduk berdua sambil minum di kamarnya. Karena Pendeta Tao didesak agar segera menyempurnakan ramuannya, maka Pendeta Tao pun meminta Hu Buzengjong untuk bersabar. Untuk merayunya, Pendeta Tao pun menggoda Hu Buzengjong. 会让你有意想不到的效果。
Malam itu suasana di tahanan. Long Xiangsu melihat satu lagi calon korban percobaan Hu Bizhengzong dibawa pengawal untuk dibawa ke ruang percobaan. Untuk kesekian kalinya kekejian pun terjadi lagi, namun percobaan masih belum berhasil. Terlihat diam-diam tabib Songxi mengintip apa yang dilakukan pendeta Tao di ruang pribadinya. Keesokan harinya, lagi-lagi percobaan pun dilakukan lagi. Kini pendeta Tao yakin ramuan dan caranya akan berhasil. Dibawalah korban percobaan oleh pengawal masuk ke ruang percobaan. Melihat satu persatu teman sesama tahanan dijadikan kelinci percobaan, maka Long Xiangsu dan adiknya mempunyai rencana untuk kabur dari jeruji besi tahanan waktu jam makan tiba. Dan aksi sandiwara keduanya pun terjadi. Adik Long Xiangsu pura-pura marah karena makan dan minuman yang diberikan tak layak untuk manusia, tapi lebih pantas itu diberikan kepada binatang. Tak ayal pengawal pun marah dan salah satu masuk ke ruang tahanan dan memukul Li Zhangtang. Pengawal itu tak menyadari bahwa kunci gembok jeruji telah berada di tangan Li Zhangtang. Akhirnya Long Xiangsu dan Li Zhangtang berhasil keluar ruang jeruji besi tahanan, walaupun masih dalam terbogol kedua tangannya. Mereka berdua berhati-hati mencoba keluar dari ruang bawah tanah tahanan agar tak diketahui pengawal penjaga. Dengan merebut topeng dari pengawal, Long Xiangsu dan Li Zhangtang mencoba masuk ke ruang percobaan untuk membebaskan teman tahanan yang sudah dalam keadaan terikat kedua tangan dan kakinya. Namun setelah keduanya mendekat, Long Xiangsu dan Li Zhangtang kaget bahwa temannya sudah menjadi setengah binatang. Mendengar langkah kaki menuju ruang percobaan, maka Long Xiangsu dan Li Zhangtang yang sudah berpakaian pengawal pura-pura menjaga korban. Benar saja, derap kaki itu ternyata Hu Bizhengzong dan pendeta Tao bersama pengawalnya. Long Xiangsu dan Li Zhangtang melihat dengan dekat kekejian mereka berdua. Long Xiangsu dan Li Zhangtang pun tak dapat menahan diri. Dan akhirnya Long Xiangsu menyandera pendeta Tao untuk dijadikan tameng melarikan diri bersama. Sampailah aksi kabur mereka di hutan. Namun sial, pendeta Tao berhasil membebaskan dirinya dari sekapan Long Xiangsu. Itulah menjadikan Long Xiangsu dan Li Zhangtang terdesak dan terpaksa melawan kepungan serangan pengawal Hu Bizhengzong. Pertempuran sengit pun terjadi. Namun sial, Du Yun, teman Long Xiangsu dan Li Zhangtang, mati di tangan para pengawal Hu Bizhengzong. Li Zhangtang pun menjadi sasaran panah beracun Hu Bizhengzong dan mengenai punggungnya. Melihat keadaannya kemudian, Li Zhangtang pun meminta kakaknya untuk meninggalkannya, agar salah satu dari mereka tetap hidup untuk dapat melaporkan apa yang mereka lihat kepada Panglima Sha. Namun kakak Long Xiangsu tak tega dan menolaknya. Akhirnya Li Zhangtang mendorong kakaknya sampai terpental ke jurang, dengan maksud agar kakaknya dapat lolos. Terlihat dengan terhuyung-huyung menuju rumah salah satu penduduk, akhirnya ditolong seorang perempuan untuk dibawa masuk ke dalam rumah dan disembunyikan untuk mengelabui para pengawal Hu Bizhengzong yang mengejarnya. Tak lama kemudian kedua pengawal Hu Bizhengzong datang masuk ke rumah dan menanyakan keberadaan buronannya apakah ada di rumah ini. Namun gadis itu berusaha meyakinkan kedua pengawal itu bahwa buronan yang dimaksud tidak ada di rumah itu. Namun kedua pengawal itu tak semudah itu percaya, lantas mencoba menggeledah dan menusukkan pedangnya ke celah-celah papan. Hampir saja pedang salah satu pengawal itu mengenai Long Xiangsu. Untung saja terselamatkan oleh kedatangan tabib Songxi yang menegur sikap para pengawal Hu Bizhengzong.
Ya, ternyata rumah ini adalah milik Tabib Songsi. Setelah kedua pengawalnya itu pergi, Tabib Songsi dan asistennya membuka papan dan Iba melihat keadaan Long Xiangsu yang terluka parah terkena racun panah yang mematikan. Sementara itu kondisi Li Zhangtang, yaitu adik dari Long Xiangsu, tak kalah menyedihkan. Dengan kondisi tangan dan kedua kaki yang diikat, siap untuk dijadikan kelinci percobaan dari bahan ramuan Pendeta Tao. Kini Pendeta Tao mempunyai cara untuk menggabungkan kedua kumbangnya agar tercipta formula yang kemungkinan dapat berhasil. Li Zhangtang dengan memandang penuh kemarahan terhadap Wu Zhengzong yang ingin memanfaatkan dirinya menjadi budaknya untuk merongrong kekaisaran. Namun betapa kagetnya, ternyata Wu Zhengzong telah mengetahui rencana kaisar bahwa mereka berdua sengaja dikirim ke penjara hanya untuk memata-matai sekte Bahuan di bawah pimpinan Wu Zhengzong. Di ruangan bersama Wu Zhengzong, Pendeta Tao memberitahukan bahwa dirinya telah mempunyai ide dan kemungkinan berhasil kali ini dengan menggabungkan dua kumbang miliknya untuk dicoba ke Li Zhangtang yang tak lain adalah adik dari Long Xiangsu. Di waktu yang sama tapi di tempat yang berbeda, Tabib Songsi berusaha sekuat tenaga bersama asistennya membuat ramuan obat untuk menyembuhkan Long Xiangsu dari racun yang mematikan. Kini di ruangan percobaan, Wu Zhengzong dan Pendeta Tao mulai melakukan percobaan ramuan terbarunya untuk digunakan meracuni Li Zhangtang agar menjadi manusia buas yang kuat dan dapat dikendalikan sebagai budak Wu Zhengzong dalam merongrong kekaisaran. Beberapa hari Tabib Songsi merawat dan berusaha menyembuhkan Long Xiangsu. Dan akhirnya Long Xiangsu pun siuman dari pingsannya dan mengatakan kepada Tabib Song bahwa dirinya ingin menolong adiknya yang disekap oleh Wu Zhengzong. Namun hal itu dicegah oleh Tabib Songsi dengan menaburkan serbuk ke wajah Long Xiangsu dan membuat dia pingsan. Proses percobaan begitu menegangkan dan tentunya menyakitkan bagi Li Zhangtang. Setelah beberapa waktu akhirnya Pendeta Tao melihat kepuasan karena ramuannya kali ini berhasil. Ya, kali ini Li Zhangtang bukan menjadi manusia, tapi menjadi monster buas yang mempunyai kebuasan seperti binatang. Di waktu yang sama, Tabib Songsi berhasil mengeluarkan kumbang beracun dari tubuh Long Xiangsu. Di kamar pribadinya, Wu Zhengzong bercocok tanam. Mereka merayakan keberhasilannya karena telah mendapatkan ramuan yang sesuai keinginan mereka berdua. Dan atas prestasi Pendeta Tao, maka Wu Zhengzong menjanjikan akan memberikan hadiah posisi yang besar. Mereka berdua juga membicarakan Tabib Songsi yang beberapa hari ini tak ada kabarnya. Untuk itu Wu Zhengzong berencana untuk mendatangi rumah Tabib Songsi. Benar saja, keesokan harinya Wu Zhengzong bersama para pengawalnya mendatangi rumah Tabib Songsi. Wu Zhengzong memberitahukan bahwa proyek besarnya bersama Pendeta Tao telah berhasil, dan kemungkinan di hari lain Wu Zhengzong masih perlu dan membutuhkan bantuan Tabib Songsi. Namun tiba-tiba Wu Zhengzong menggeledah isi rumah Tabib Songsi.
Berusaha dicegahnya namun tetap tak bisa. Untunglah asisten tabib Songxi berpura-pura sakit tidur di ranjang menggantikan Long Xiangsu. Dan tabib Songxi pun memberitahukan kepada Wu Bushengzong bahwa penyakit asistennya itu cacar menular yang berbahaya.